Assalamualaikum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keberagaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, ras, agama atau kepercayaan, dan antar golongan. Keberagaman ada dua, yang satu dampak negatif, yang satu dampak positif. Satu adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah kebenaran dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Kondisi tersebut menyimpan potensi konflik. Kenyataannya, konflik masih sering terjadi yang dilatar belakangkan dengan keberagaman tersebut. Tanpa kesadaran dengan keberagaman tersebut, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Sehingga Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jiwa. Yang kedua adalah dampak positif. Keberagaman di Indonesia juga memiliki dampak positif, di mana bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dengan kemajuan bangsa. Adanya keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga perbedaan tersebut. Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Hingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial. Itu bukan hanya peran pemerintah, tapi juga adanya keinginan masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan binekaan. Berdasarkan proyeksi terakhir Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa dengan komposisi terbesar berada di wilayah usia produktif. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agamalah yang punya peran penting untuk merubah, menyatukan dalam kebaikan menuju keindahan dalam kesatuan. Karena itu, anak bangsa selalu dididik untuk cerdas dalam berpikir, sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat tanpa perpecahan. Sejarah Indonesia menunjukkan pertengkaran sesama anak bangsa terjadi bukan karena keberagaman agama dan suku, tetapi cenderung akibat egosentris kelompok kecil masyarakat yang terkadang mencoba memprovokasi warga lain. Egosentris ini tentunya berakar pada sumber daya manusianya itu sendiri dalam pemakaian yang mengambil manfaat dari keberagaman yang ada. Sebagai warga negara yang berakhlak dan beradab, diminta untuk menjaga keindahan dalam kemajemukan agama dan suku, dari latar belakang sosial budaya untuk kesatuan bangsa Indonesia, yang didasari oleh kesatuan pandangan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara. Satuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia itu secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah walaupun beraneka ragam suku bangsa, agama, bahasa, namun tetap satu, yaitu Indonesia. Adanya harmonisasi dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan akan menimbulkan terciptanya paduan yang selaras, saling menghormati, saling menyayangi, serta menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Selain itu, keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi.